Halo semuanya, perkenalkan saya Syeta Hadiana Tasya. Saya Kenzi Targipari. Kami dari SMA Negeri 1 Subang. Di sini kami akan membahas isu tentang dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Pulau Jawa. Di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, dampak perubahan iklim bukan hanya pada cuaca dan juga laut, tetapi juga hal yang penting bagi kehidupan kita, yaitu pangan. Apa itu perubahan iklim? Menurut BMKG, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola suhu, curah hujan, dan fenomena cuaca lainnya di bumi. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor alami seperti letusan gunung berapi. Namun, kini aktivitas manusia menjadi faktor utama percepatan perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim secara alami diantaranya yaitu yang pertama, variasi aktivitas matahari. Mengutip EPA atau Environmental Protection Agency, perubahan keluaran energi matahari bisa memengaruhi intensitas cahaya matahari yang masuk ke bumi. Namun, meski perubahan ini bisa memengaruhi iklim bumi, variasi aktivitas matahari hanya berperan kecil dalam perubahan iklim di bumi. Selanjutnya, ada aktivitas gunung api. Letusan gunung api mengeluarkan emisi gas karbon, tetapi secara keseluruhan, emisi gas karbon yang dihasilkan oleh aktivitas manusia jauh lebih besar dibandingkan emisi gas karbon yang dihasilkan dari letusan gunung api. Penyebab perubahan iklim selanjutnya ada pada aktivitas manusia. Di antaranya ada pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, peternakan dan pertanian, lalu ada alih fungsi lahan dan juga pembuangan limbah dan sampah. Aktivitas tersebut dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti gas metana, karbon dioksida, dan nitrogen oksida yang dapat menyebabkan perubahan iklim dan juga pemanasan global. Nah, perubahan iklim juga membawa dampak besar bagi ketahanan pangan, yaitu kemampuan suatu negara untuk menyediakan makanan yang aman, cukup, dan bergizi untuk seluruh penduduknya. Pembahasan ini akan berfokus pada dampak perubahan iklim di Pulau Jawa yang saat ini mulai terasa. Yang pertama, curah hujan yang tidak menentu membuat jadwal tanam padi tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh, sebuah penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi Banten, tepatnya pada periode tahun 2018 hingga tahun 2023, peningkatan curah hujan membawa dampak berlawanan terhadap nilai ketahanan pangan. Jika curah hujan meningkat, maka nilai ketahanan pangan akan menurun, begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu banjirop dan intrusi air laut merusak lahan pertanian di pesisir seperti di Demak dan Pekalongan. Intrusi air laut diperparah oleh penurunan permukaan tanah atau land subsidence, seperti yang terjadi di Desa Timbus Loko, Jawa Tengah, di mana kandungan air sumur menunjukkan kandungan natrium dan TDS yang sangat tinggi, mengindikasikan salinitas berlebihan dan kontaminasi. Kenaikan muka air laut dan subsidence tanah secara umum mengancam lahan budidaya di wilayah pesisir Indonesia. Kemudian dampak yang ketiga yaitu ketahanan pangan, availability, akses dan pemanfaatan menjadi rentan. Sebagai contoh, penelitian di 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa kerentanan perubahan iklim secara signifikan memengaruhi ketahanan pangan. Khususnya dimensi sensitivitas, ekologi, dan manusia berpengaruh negatif, sementara kapasitas adaptasi punya pengaruh positif. Menurut jurnal Trisakti. Lalu, BMKG menyampaikan bahwa tidak ada mitigasi atau adaptasi, maka Indonesia berisiko menghadapi pengurangan produksi padi sebesar 1,13 juta hingga 1,89 juta ton. Dengan demikian, ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, stabilitas, dan akses semakin terancam oleh perubahan iklim di Jawa dan Indonesia secara umum. Bagi para petani, perubahan ini berarti kerugian besar. Hasil panen menurun, harga pupuk naik, dan risiko gagal panen semakin tinggi. Dari sisi geografi, wilayah yang dulu subur kini tergenang. Petani di dataran rendah pindah ke daerah yang lebih tinggi karena lahan mereka tergenang. Produksi pangan nasional menurun, sedangkan produksi terus bertambah. Jika ini dibiarkan, Indonesia bisa menghadapi krisis pangan dalam beberapa dekade ke depan. Selanjutnya ada diversifikasi komoditas pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sorghum agar tidak tergantung pada padi. Dan selanjutnya ada kurangi emisi dari sektor pertanian melalui pengelolaan pupuk organik dan biogas peternakan. Lalu ada rehabilitas mangrove untuk menahan abrasi dan intrusi air laut seperti yang dilakukan di pesisir Demak dan Pekalongan. Perubahan iklim memang tantangan besar, tapi dengan kesadaran dan tindakan nyata, kita bisa menjaga bumi dan memastikan ketahanan pangan di Indonesia tetap terjaga untuk generasi mendatang. Bumi yang terjaga, yang lestari, masa depan yang pasti.